Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Putri Afinia Zahra dari kelas 22 RA, Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan memaparkan tentang review materi dari mata kuliah komputer, yang mana ini adalah tugas ujian akhir semester oleh Bapak Komarudin, Magister Komputer, yang merupakan dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Untuk pertemuan pertama dimulai dengan kontrak pembelajaran dan perkenalan antar dosen dan mahasiswa, yang kemudian dilanjutkan dengan hal-hal yang harus diperhatikan dan dimiliki mahasiswa. Hal yang perlu diperhatikan dan dimiliki mahasiswa adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Keterampilan yang harus dimiliki mahasiswa ada 5, berupa mengetahui, memahami, menjelaskan, mempraktekkan, dan mengimplementasikan. Seterusnya dilanjutkan penjelasan tentang materi-materi yang akan dipelajari selama 1 semester, serta tugas untuk UTS berupa review aplikasi dan pembuatan makalah dan video. Pada pertemuan ini juga ada pembahasan sedikit tentang aplikasi komputer, yang mana adalah komponen utama dan kemampuan aplikasi dari suatu sistem komputer yang membantu dalam mengelola data menjadi informasi untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis dalam sebuah perusahaan. 3 komponen yang penting yang dimiliki oleh komputer. Yang pertama prosesor, yang kedua RAM, ketiga adalah internal storage atau ROM. Di dalam komponen terdapat BIOS, yang merupakan aplikasi yang dibuat pabrik komputer yang digunakan mikroprosesor komputer untuk memulai kerja komputer. Pertemuan kedua berupa pembahasan tentang sejarah komputer dan manfaat dalam kehidupan manusia. Komputer adalah alat elektronik yang dapat bekerja secara cepat dan otomatis dalam menerima input data, mengolah data sesuai suatu program dengan suatu program yang tersimpan di memori komputer dan menghasilkan output, serta menyimpan hasil pengolah data tersebut. Komputer generasi pertama di dunia adalah Electronic Numerical Integrator dan Komputer ENIAC yang dibuat pada tahun 1937. Komputer ini sangatlah besar, yang mana mempunyai bobot seberat 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter, membutuhkan 174 kW dan menggunakan tabung hampa udara tabung tube yang terbuat dari kaca yang untuk menguatkan sinyal. Komputer generasi kedua lahir pada tahun 1960-an. Pengaruh perkembangan komputer dengan transistor yang mana dapat menggantikan tabung tanpa udara. Penemuan lainnya yaitu menemukan memori inti magnetik. Komputer generasi ketiga muncul pada tahun era 1965 dan sampai 1971-an. Komputer generasi keempat ini muncul mikroprosesor yang dapat produksi dan diprogram untuk menjalankan seluruh kebutuhan yang diinginkan. Komputer generasi kelima adalah komputer yang digunakan sekarang. Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawariji merupakan tokoh penemu algoritma yang menjadi cikal bakal dari programan perangkat lunak. Kemudian dibahas juga dengan manfaat dari komputer untuk kehidupan. Pertama, mempermudah pekerjaan.
kedua sebagai alat komunikasi, ketiga sebagai alat untuk menghibur. Pertemuan ketiga, pembahasan tentang hardware, yang mana hardware adalah perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang bersifat nyata, dapat dilihat dan diraba secara langsung, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 5: input device, process device, output device, working storage, dan peripheral. Input device terdiri dari keyboard dan mouse. Process device terdiri dari motherboard, prosesor, power supply. Output device terdiri dari monitor dan printer. Backing storage dari dua, yaitu eksternal terdiri dari hard disk, floppy drive, CD-ROM, magnet tape, dan internal terdiri dari RAM dan ROM. Peripheral device merupakan TV tuner card, modem, capture card. Pada pertemuan keempat tentang software. Software adalah perangkat lunak, tidak dapat disentuh secara fisik, tapi bisa untuk dioperasikan. Software adalah kumpulan data elektronik untuk disimpan dan diatur oleh komputer. Software dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain sebagai sistem operasi, program aplikasi, program bantu, bahasa pemrograman. Jenis-jenis software dibagi sebagai berikut: freeware, shareware, firmware, commercial software, free software, open source software, dan malware. Kelima adalah pembahasan tentang Linux. Linux adalah sistem operasi komputer bertipe Unix. Berbeda dengan Windows, Linux merupakan perangkat lunak bebas dan bersumber terbuka utama. Nama Linux berasal dari penciptanya yang bernama Linus Torvalds. Logo Linux berupa burung penguin, yang mana itu diambil karena dulu Linux pernah digigit penguin hingga demam berhari-hari. Dengan itu, dia berharap pengguna Linux akan demam akan kegunaan Linux tersendiri. Logonya sendiri dibuat oleh seniman Larry Ewing, dan nama penguin ini adalah Tug, setelah atas izin James Burgess, yang mana nama itu sendiri berarti Torvalds Unix. Kelebihan Linux bersifat open source, mudah dioperasikan, lebih unggul dalam keamanan karena hacker tumbuh di Linux, source lebih kecil dari Windows. Kekurangan dari Linux berupa hardware pendukung tidak terlalu baik, akan lebih sulit apabila menggunakan pengguna terbiasa memakai Windows. Keenam adalah Windows. Windows adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antar muka pengguna grafis. Kelebihan dari Windows lebih terkenal kalau ada masalah mudah diselesaikan karena banyak servis Windows, aplikasi di Windows lebih banyak. Kekurangan dari Windows yaitu terlalu mahal, mudah tertular virus, keamanan yang masih kurang dibandingkan dengan Linux, sedangkan sedikit aplikasi gratis. Pada materi ke-7 merupakan materi Android. Android dikembangkan oleh Android Inc. yang didukung oleh Google, tetapi pada tahun 2007 dibeli oleh Google. Android sendiri adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler, layar sentuh seperti telepon pintar dan tablet. Logo Android terinspirasi dari simbol toilet manusia yang ada di pintu toilet, kemudian dimodifikasi menjadi robot. Makna dari logo Android adalah
Logo berbentuk robot berarti semua user bisa memodifikasi perangkat. Hijau berarti tumbuh atau berkembang. Antena artinya Android use pintar. Mata bulat artinya Android dapat melihat dunia. Bentuk tangan artinya tidak ada perbedaan pengguna, baik antara pengguna yang berada di bawah maupun yang berada di atas. Kelebihan dari use Android adalah open source, banyak aplikasi, terlihat elegan, dan multitasking. Kekurangannya yaitu baterai cepat habis, sering lemot atau ngelak, dan cepat penuh memori. Pada pertemuan ke-8 yaitu kita sudah memasuki ujian tengah semester yang mana saya membawakan materi tentang Twitter. Twitter adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter menjadi 230 karakter. Tujuan dari sedikitnya pesan yang dapat dikirim karena hanya untuk menyampaikan inti berita. Dan ini menjadi tantangan sendiri bagi pengguna. Ada beberapa istilah yang digunakan di dalam Twitter berupa read, reply, like, apa, dan masih banyak lagi. Untuk pertemuan ke-9 berupa materi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam suatu kesatuan. Tujuan dari pengembangan jejaring komputer untuk mengantarkan informasi secara tepat dan akurat dari sisi pengirim ke sisi penerima. Kategori jaringan yaitu LAN Local Area Network, MAN Metropolitan Area Network, WAN Wide Area Network, dan Personal Area Network atau PAN. Pada pertemuan ke-10 ialah tentang praktik menggunakan sitasi. Sitasi adalah kutipan, digunakan untuk menulis ulang suatu pernyataan yang berasal dari seseorang. Penulisan karya ilmiah tanpa menyantumkan narasumber akan dianggap plagiat dan dapat dituntut. Kali ini praktek yang menggunakan sitasi pada Word. Di sini diajarkan bagaimana mengutip suatu kutipan di dalam tulisan secara otomatis menggunakan sitasi Microsoft Word, memasukkan nama penulis hingga penerbitnya siapa. Pada pertemuan ke-11, kali ini masih sama dengan materi sebelumnya berupa sitasi Microsoft Word. Kali ini akan lebih lanjut bagaimana cara bikin daftar pustaka, bagaimana cara bikin footnote di Microsoft Word, serta bagaimana cara memasukkan kutipan baru apabila sudah ada daftar isi dan bagaimana cara mengubah bentuk sitasi. Pada pertemuan ke-12 ini tentang bagaimana cara menggunakan sitasi Mendeley. Perbedaan sitasi Microsoft Word dan Mendeley adalah pada Mendeley bisa menggunakan secara online maupun offline dan tidak usah ribet memasukkan nama dan lainnya karena akan otomatis dilakukan oleh Mendeley. Caranya cukup mudah, cari artikel kalian di Mendeley untuk pedoman untuk sebuah karya ilmiah dan tinggal masukkan ke dalam library kalian pada sitasi Mendeley. Untuk menggunakan Mendeley, kalian harus mendownload dulu Mendeley-nya. Pada pertemuan ke-13 berisi tentang bagaimana cara menggunakan sitasi Zotero. Perbedaan dari Mendeley adalah bisa mengakses artikel-artikel yang kurang terkenal untuk dimasukkan ke dalam kutipan pada karya ilmiah. Sedangkan Mendeley hanyalah artikel-artikel terkenal saja yang bisa mengakses Mendeley.
Di dalam Mendeley cuman ada beberapa artikel saja yang seperti yang sudah kita ketahui, seperti badan-badan yang bisa dipercaya, sedangkan untuk Zotero sendiri bisa mengakses berapa blog yang atau beberapa kutipan artikel yang bisa kita ambil walaupun tidak terdapat pada Mendeley. Cara menggunakan sitasi Zotero sangatlah sama dengan Mendeley. Pada pertemuan ke-14 berupa pembahasan tentang internet. International networking merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan di dunia membentuk jaringan komputer yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Interconnected networking sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan di seluruh dunia. Fasilitas internet seperti web, email, telnet, FTP, Gopher, IRC, newsgroup, e-commerce, e-banking, e-government, e-learning, cybercrime. Materi ini tentang keamanan web. Tetapi sebelum keamanan web, materi tentang aplikasi kita memulai dengan aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata adalah atau word processor adalah aplikasi atau software yang membantu pekerjaan dalam hal mengolah kata. Jenis-jenis software pengolah kata WordStar, WordPerfect, MiPro, Keywrite, MS Microsoft Word, WWS, Notepad, dan masih banyak lagi. Kemudian dilanjutkan dengan video keamanan web yang dimana surface web adalah suatu konten yang dapat ditemukan oleh mesin pencari seperti Google dan lain-lainnya. Sedangkan deep web merupakan konten yang tidak bisa dicari dengan mesin pencari. Dan dark web merupakan bagian dari deep web, bagian kecil dari deep web. Cara aman untuk menjaga keamanan kita tidak terekspor adalah jangan pernah mengisi data pribadi dengan jujur, kecuali mengisi berkas-berkas yang diperlukan. Pastikan web dikunjungi aman, tidak mempublish tentang kita ke publik, jangan asal klik link yang dikirim oleh orang lain. Untuk pertemuan ke-16 yaitu progres dari tugas UAS, yaitu review materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Untuk progres kali ini dilaksanakan di kelas informatika yang berada di UMBCC, di gedung UMBCC lebih tepatnya. Di sana saya mau mengasih lihat tugas yang sudah saya kerjakan sampai mana dan video yang saya buat sampai mana. Sekian, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.